Mari kita berdoa. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin dan tolonglah kami untuk mengerti kebenaran-Mu, menghidupinya, menjalaninya, dan memuliakan Engkau melaluinya. Tolong kami semua biar bisa membaca firman Tuhan dengan teliti, memperhatikan dengan seksama, merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Dan kami pun diberi kemampuan untuk bisa melakukannya dengan penuh kerendahan hati. Tolong hamba-Mu yang terbatas ini seperti Engkau ya Tuhan memberkatinya melalui firman yang direnungkan. Demikianlah kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Biar hati kami bersuka cita, diteguhkan dan ditegur oleh firman Tuhan hari ini. Kami serahkan sepenuhnya waktu ini dalam pimpinan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali beribadah di Gereja Interdenominasi Injili Indonesia di wilayah Tokyo, selamat datang di gereja tempat teman-teman seperjalanan mengikut Tuhan. Dan hari ini kita melanjutkan perenungan kita di dalam ucapan bahagia, khususnya bagian yang keempat. Tema kita hari ini adalah lapar namun dipuaskan. Mari kita membaca teks yang menjadi pokok perenungan kita hari ini dari Matius pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, lalu kita loncat ke ayat yang ke-6. Kita membaca bersama-sama dengan bersuara. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar. Puji Tuhan. Saudara, pada tahun 2024, Netflix, nah siapa yang punya Netflix di sini? Berlangganan ya? Nanti bagi saya ya. Saudara, Netflix merilis film dokumenter series dengan judul You Are What You Eat. Ada yang pernah nonton? Dokumentari, ya ada. Saudara, dalam film itu para ilmuwan melakukan penelitian terhadap saudara kembar, saudara. Saudara kembar ini diminta melakukan diet dengan gaya hidup yang unik selama 8 minggu. Untuk mengetahui melalui makanan yang dimakan dan kehidupan yang dijalani selama 8 minggu itu, apakah pengaruhnya terhadap pikiran, perasaan, kesehatan, dan seterusnya kepada identik twin. Kembar identik, saudara. Dan dia menjelaskan bahwa kamu adalah apa yang kamu makan. Wah, waktu saya nonton film ini, saudara, luar biasa. Saya hanya bertahan 10 menit, saudara. Merasa tertuduh saya ya. Saudara, tapi menariknya dari film ini, kita belajar sebenarnya relate dengan apa yang kita baca hari ini. Prinsip ini juga sebenarnya berlaku, saudara, di ranah spiritual. Kamu adalah apa yang kamu makan, begitu juga sebenarnya apa yang kamu cari, apa yang paling kamu eager untuk dapat. Itulah yang sebenarnya mendrive kita dan itulah yang akan kita temukan, saudara. Apakah itu kenikmatan seksual, keuntungan finansial, kebahagiaan pribadi, atau mungkin sesuatu yang lebih tinggi daripada itu, atau sesuatu yang lebih baik daripada itu, saudara. Saudara, melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus menantang kita untuk segera melihat kembali selera spiritual kita. Dengan kalimat yang sangat pendek tetapi sangat kontroversial. Saudara,
4 bagian ini memang sangat kontroversial sampai hari ini, bukan? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Tuhan Yesus memberi penekanan apa, saudara, mengenai hal ini? Rasa lapar kita, selera kita, menentukan kesehatan rohani kita. Dari sana tergambar kehidupan rohani kita. Nah, untuk memahaminya mari kita eksplorasi dalam 3 prinsip utama, saudara. Nanti di akhir saudara akan menemukan prinsipnya dalam akronim 3K. Yang pertama, mari kita mulai. Saudara, hakikat kelaparan spiritual itu seperti apa? Kelaparan rohani itu menandakan jiwa yang hidupnya merindukan Allah, saudara. Ketika kita bicara kelaparan, maka konotasi yang paling pertama muncul di kepala kita adalah makanan, betul? Saudara, itu pula sebabnya mungkin Yesus menjadikan makanan sebagai salah satu tema yang penting dalam pemberitaan dan pelayanannya. Yesus menggunakan makanan untuk menjelaskan berbagai macam kebenaran, saudara. Nah, Yesus sendiri memang sangat peduli dengan mereka yang miskin dan lapar, betul? Hampir tidak pernah Yesus memarahi orang-orang yang bukan pemuka agama, saudara. Dia terenyuh melihat orang-orang yang tidak punya arah dan tujuan. Seperti domba yang tidak punya gembala, tapi dia memarahi orang-orang pemuka agama. Dia mencela mereka. Buktinya apa, saudara? Yesus sangat peduli kepada orang miskin dan berusaha menggunakan konsep makanan itu sebagai alat untuk menjelaskan kebenaran. Saudara, dari beberapa bagian firman Tuhan kita bisa menemukan Yesus memberi makan 5.000 orang itu dicatat oleh seluruh Injil, bukan? Dan perumpamaan tentang kambing dan domba, di mana salah satu tanda menjadi orang yang percaya adalah mempunyai belas kasihan kepada orang miskin. Dia menggunakan istilah memberi makan. Dan Yesus menggunakan makanan dan minuman yang berguna bagi kebutuhan fisik untuk menjelaskan mengenai makanan rohani. Dalam Yohanes pasal 4 dia bicara kepada wanita yang dijumpainya di sebuah sumur, bukan? Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 dia bahkan menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Dan barang siapa yang hendak memiliki hidup yang kekal, dia harus makan dagingnya dan minum darahnya. Tentu saja yang dimaksud bukan makan daging dan minum darah seperti kanibal, kan? Saudara, apa yang hendak menjadi penekanannya di sini, saudara? Bahwa rasa lapar dan haus itu menentukan kesehatan spiritual kita. Permasalahan utama ia adalah bukan kita kelaparan karena tidak ada makanan. Bukan kita kelaparan karena kita kekurangan makanan fisik. Karena sesungguhnya kita berkelimpahan, saudara, betul? Amin. Ada yang kelaparan di sini? Kalau saya menyampaikan kepada saudara bahwa saya kelaparan, saudara pasti nggak percaya, bukan? Saudara, kita tidak kekurangan makanan, kita bahkan berkelimpahan makanan. Gereja kita pun ada di atas Famima, saudara. Betul kan? Saudara lapar dari waktu lapar nih, bawa ambil Famiciki. Betul? Kita sangat kenyang sekali, bahkan sampai berkelimpahan. Bahkan kekenyangan itu membuat kita kadang-kadang kehilangan selera makan rohani, saudara. Betul? Ini masalah kita yang sesungguhnya. Kesalahan mengidentifikasi kebutuhan kita itu juga menjadi masalah kita sebenarnya. Apa kesalahannya? Kita tidak butuh makanan-makanan yang kita nikmati selama ini karena tidak ada hubungannya dengan kehidupan spiritual kita. Kita berusaha memasukkan, menjejalkan seluruh makanan-makanan yang tidak ada hubungannya. Seolah-olah kita berkata, dengan ini aku akan dipuaskan. Kita beli segala benda yang terbaru. Kita punya semua tas yang bermerek itu. Ya, mulai dari tas Hermes. Aduh, susah ngomongnya karena mahal itu ya.
ya. Louis Vuitton. Kenapa disebut Louis Vuitton? Karena katanya berasal dari ular piton. Saya kurang mengerti juga itu ya. Kita belanja, ada istilah baru, window shopping. Kemana kamu mau window shopping? Untuk apa beli jendela? Bukan beli jendela Pak, maksudnya lihat-lihat. Memang awalnya lihat-lihat, berikutnya, bawa tentengannya banyak. Luar biasa ya, lihat jendela pun akhirnya memaksa kita untuk membeli. Maka tidak heran, kita bahkan berusaha memenuhi kelaparan kita dengan bekerja segila-gilanya, betul? Ada yang kerja sampai 10 jam, 12 jam, 25 jam. Ada? Wah, Anda mungkin heran kalau bisa melihat orang-orang di Jepang itu bekerja luar biasa. Orang Indonesia yang saya maksud. Habis dari sini kerja di sana, habis dari sana kerja di sini. Lalu sesudah itu ngapain Pak? Mati. Tidak heran kita kekurangan gizi spiritualitas, saudara. Dan masalah kita adalah kita tidak lagi memiliki selera akan hal-hal rohani. Kalau kita sudah tidak punya selera akan hal-hal rohani, maka berbahaya bukan? Karena rasa lapar itu sebenarnya memiliki manfaat bagi kita. Rasa lapar itu, rasa haus itu seharusnya yang membuat kita terus bersemangat karena ia lebih suka terus berjuang karena ada sesuatu yang mendorong dalam dirinya, betul? Saudara bayangkan, sudah pernah berjumpa nggak orang yang malas makan? Kenapa kau malas makan? Capek ngunyah. Ngangkat nasi dari piring ke sini, capek. Saudara, Amsal pasal 16 ayat yang ke-26 mengatakan demikian. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja. Rasa lapar itulah yang memaksa dirinya untuk bekerja. Rasa lapar itu memaksanya untuk terus berjuang. Kalau tidak ada rasa lapar, maka dia tidak akan pernah mau berjuang mencari hal-hal spiritualitas, betul? Maka dia tidak akan bisa bertumbuh, saudara. Seperti seorang pengembara yang tersesat, bukan? Di padang gurun yang sangat terik sekali, bibirnya sudah pecah-pecah. Tenggorokannya sudah mulai terbakar karena seluruh tubuhnya mengalami dehidrasi. Kalau dalam konteks Jepang disebut netsusho, kepanasan. Dia mendambakan sesuatu yang dia butuhkan dan berusaha dia mencari kemana-mana. Karena dia tahu, saudara, kenapa dia mencarinya? Karena dia tahu kalau tanpa itu dia mati, saudara. Itulah pentingnya rasa lapar dan haus itu. Inilah intensitas kerinduan kepada Kristus yang dibicarakan oleh Yesus dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Seperti Mazmur pasal 42 ayat yang kedua. Pemazmur menggambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Kalau orang Jepang merindukan sungai yang berair bukan mau cari air, mau barbeque dari pinggir sungai. Rusa yang haus tidak pernah berdebat betapa pentingnya air itu bagi hidupnya. Rusa yang haus tidak mencari air karena ingin memberikan seminar tentang air. Mata air so dekat. Dia tidak begitu. Rusa yang haus, dia berterus-menerus mencari karena dia tahu kalau tanpanya dia pasti mati. Jadi saudara-saudara, kelaparan rohani, haus rohani adalah tanda adanya kehidupan rohani dalam diri kita. Kalau selera rohani kita hilang, mungkin jangan-jangan spiritualitas kita udah mati. Dan hanya orang yang hidup yang punya rasa lapar dan haus, betul? Ada pernah Anda melayat ke sebuah rumah duka, tiba-tiba di hari kedua ibadah penghiburan, Pak, lapar Pak. Suara itu datang dari peti mati. Ada somai nggak? Somai. Pangsit boleh kali. Mayat tidak bisa lapar dan tidak mungkin lapar dan haus, saudara. Dia tidak punya gairah secara rohani untuk kembali kepada Tuhan. Dia sudah mati. Rohani yang mati juga demikian, maka tidak heran kalau diajak ke gereja, nggak ada seleranya. Aduh, panas. Begitu keluar langsung, saya khawatir dia vampir sebenarnya. Tapi kalau hujan gimana? Begitu hujan. Aduh. Begitu keluar cair.
kamu adalah garam, kan? Kena hujan cair. Jadi saudara, apa yang paling membuatmu lapar dan haus, itulah yang akan menguasai hidupmu. Apa yang paling menguasai hidupmu, itulah yang kita sebut keinginan. Keinginan tidak pernah bohong. Keinginan itu membongkar apa yang paling kau cari, apa yang paling kau kejar, dan paling kau cintai dalam kehidupanmu. Kalau hatimu sungguh-sungguh lapar, maka kamu tidak akan pernah dipuaskan hanya karena mengejar apa yang kau pikir bisa memuaskanmu. Selain daripada hadirat Tuhan, kebenarannya, hanya itu jalan satu-satunya yang mengubahkan hidup kita. Amin. Tidak ada yang lain. Tuhan Yesus menyatakan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah pertanyaannya, apa itu kebenaran? Yang bisa memuaskan orang yang lapar dan haus itu, saudara. Yang kedua, kebenaran itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah sebuah tuntutan sekaligus anugerah, saudara. Kebenaran ini bukan hanya bicara tentang prinsipnya saja, tetapi saudara, kalau mau bicara kebenaran adalah tuntutan Allah bagi hidup seluruh umat manusia, termasuk orang yang percaya. Maksudnya apa? Supaya kita tidak salah mengerti prinsip firman Tuhan dalam memahami teksnya, maka yang paling penting adalah memahami teks yang kita baca dengan cara mencari tahu bagian kitab suci yang lain yang paling dekat dengan teks ini, yang menyatakan dan memberi penjelasan yang sama tentang konsep yang sama, yaitu kebenaran. Nah mari kita coba tanya kepada teks di sekitar kita, di ayat itu dan di pasal itu, apa sebenarnya yang dikatakan tentang kebenaran, saudara. Dalam konteks yang paling dekat dalam teks ini, paling tidak kita menemukan beberapa hal tentang penggunaan kata righteousness, kebenaran. Pertama, dalam Matius pasal yang ke-10, saudara, kita akan menemukan bahwa ada pembahasan di bagian yang ke-8 dari ucapan bahagia ini kasih sedikit spoiler alert. Bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang membedakan murid sejati. Dan kebenaran yang dimiliki oleh murid sejati itu pasti menyebabkan kita mengalami penganiayaan. Matius pasal 5 ayat 10. Ayat yang ke-20. Itu bicara tentang sistem kehidupan rohani yang berpusat pada Tuhan atau pada manusia. Tidak mungkin kita hidup dalam kebenaran kalau sistem kebenaran kita, sistem spiritualitas kita berpusat pada manusia. Aturan-aturan hukum, tradisi-tradisi yang mengikat manusia, yang dibuat manusia, yang menjadi jalan seolah-olah dengan melakukannya dengan ketaatan akan menyelamatkan, saudara. Yang ketiga, dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kebenaran itu adalah prioritas utama dalam hidup setiap orang percaya. Kebenaran itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah standar tertinggi dan satu-satunya yang menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka mencari kebenarannya berarti membiarkan firman-Nya menjadi standar hidup kita, menjadi pusat dari seluruh ritual kita, menjadi pusat seluruh kehidupan rohani kita, dan menjadi pembeda antara saya dan orang yang tidak percaya, antara saya dengan orang Kristen yang palsu. Kebenaran itu adalah kebenaran yang berasal dari mulut Allah. Saudara, tapi di sisi lain, kebenaran itu bukan hanya tuntutan Allah bagi kita. Kita dituntut untuk hidup benar, betul? Tapi pertanyaannya kan, kebenaran itu juga bisakah kita usahakan gitu ya? Itu sebab kebenaran juga bicara tentang anugerah Allah bagi orang percaya. Kebenaran bukan hanya sekedar tuntutan. Kalau hanya tuntutan, maka tidak ada satupun yang bisa hidup benar, betul? Karena demikianlah dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, nah kalau begitu bagaimana kita hidup benar? Bagaimana kita bisa lapar dan haus kalau tidak ada standar kebenaran yang kita bisa dapatkan dengan usaha kita?
Nah kalau begitu, bagaimana? Saudara, kebenaran tidak bisa kita beli. Kebenaran tidak bisa kita tawar, seperti kita menawar di pasar. Saudara bisa menawarkan di Jepang, pergi ke Ueno bukan? Ameyoko, masuk ke bawah tanah, saudara bisa tawar. Berapa harga buncis? 1.000 yen. 100. Bisa tawar nggak? Bisa dimarahin Anda maksudnya. Ya. Saudara, kebenaran itu kita nggak bisa beli. Kebenaran itu tidak bisa kita produksi. Kebenaran tidak bisa kita hasilkan. Nah, terus gimana? Saudara, kebenaran itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Kebenaran itu tidak bisa kita perjuangkan. Karena tidak ada satupun orang yang benar. Tidak ada satupun orang yang bisa menjangkau, meraih, melakukan, mengusahakan kebenaran. Kebenaran itu dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kebenaran itu diberikan Tuhan melalui Kristus dalam karya dan kematian kebangkitannya. Kebenaran itu kita menyebutnya sebagai justifikasi. Pembenaran karena Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan dengan jelas, Dia memberikan pembenaran itu ketika kita masih musuh Allah, ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Saudara, kebenaran Yesus Kristus itulah yang diperhitungkan Tuhan kepada kita. Ditaruh kepada kita melalui iman. Lalu kemudian kebenaran yang ditaruh Tuhan melalui iman itu di dalam pengorbanan Kristus dan kematian kebangkitannya menggerakkan kita untuk kembali kepada Tuhan dengan rasa lapar dan haus. Jadi lapar dan haus adalah salah satu anugerah Tuhan untuk kita bisa datang kepada kebenarannya. Siapa yang menggerakkan kita? Tuhan. Anugerahnya. Saudara, dan Dia juga yang mengerjakan anugerah dalam diri kita, kemudian mengubah selera kita. Tadinya kita nggak selera dengan, apa sih lagu rohani? Kan enakan lagu Blackpink. Iya kan? Paling kenceng kita dengar lagu apa? Lagu apa sih yang paling terkenal? Yang terbaru? Anak muda? Hah? BTS. BTS bukan itu pemancar internet. Waduh. BTS ini ada yang ARMY di sini ya? Ada ya? Ya, dia baru keluar juga ya dari tentara ya. BTS itu bang, tangkap saya bang. Saudara, anugerah Tuhan itu satu-satunya yang mengerjakan di dalam diri kita, yang membuat kita kemudian berubah selera. Selera kita mulai berganti, perlahan tapi pasti. Kita mulai mengasihi apa yang tadi kita benci. Kita mulai mengasihi apa yang Kristus kasihi. Kita mulai merindukan apa yang Kristus rindukan. Kita mulai mengerjakan apa yang Kristus tunjukkan dalam keteladanan, dalam kitab suci. Tapi kita juga mulai membenci apa yang dulu kita suka, saudara. Dosa. Kita mulai jijik dengan apa yang dulu kita lakukan. Dan kita mulai berkata, gak aku sangka ya aku begitu menjijikkannya dulu. Saudara, selera itu berubah. Lalu kemudian referensi kehidupan spiritual kita juga berubah. Inilah yang kita kenal perubahan hidup di dalam lapar dan haus itu. Karena dialah yang akan menikmati kepuasannya. Saudara, kebenaran sejati bukan sekedar terlihat benar di hadapan manusia. Amin. Kebenaran sejati bukan bicara tentang kelihatan benar di hadapan manusia, lalu kelihatan seperti layaknya malaikat. Tetapi kebenaran sejati itu bicara berdiri di hadapan Allah dalam anugerahnya, dan ia tidak berhenti pada aturan lahiriah, saudara. Dia terus menerus bergerak, diubahkan hatinya dari dalam dan terpancar keluar. Ditunjukkannya dalam perbuatan-perbuatan yang kita sebut dengan buah-buah kebenaran itu. Buah-buah roh itu. Sampai kemudian kita berkata, to God be glory. Tuhanlah dimuliakan. Bukan supaya saya ditinggikan.
Saudara-saudara, kebenaran itu tidak kita hasilkan. Adalah tuntutan Allah, tapi juga adalah anugerah Tuhan. Yang terakhir, kita sudah belajar 2 hal tadi. Pertama, hakikat kelaparan. Kedua, kebenaran adalah tuntutan dan jangan lupa ya. Kalau seandainya semua itu tadi lupa, ingatlah yang ketiga. Yang ketiga apa? Saudara, kepuasan kekal itu hanya datang dari Tuhan, saudara. Ingat, kalau lupa juga yang ketiga, ingatlah poin yang pendek ini, 3K. Apa itu? Kelaparan, kebenaran, kepuasan yang kekal. Kalau nggak ingat juga, keterlaluan Anda. Saudara, kata ini menjadi peringatan, saudara, sekaligus penghiburan. Kekuatan dan peneguhan bagi setiap orang yang percaya, yang berusaha memuaskan dirinya dengan segala kepuasan dalam dunia ini. Dia mencarinya dengan berbagai macam hal. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, kata Tuhan, merekalah yang akan dipuaskan. Amin. Saudara, kata yang digunakan oleh Matius ini bentuknya pasif. Bentuknya bukan aktif, saudara. Bukan apa yang kita kerjakan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Maka kita sebut tadi, dianugerahkan itu yang memuaskan kita. Jadi kepuasan itu pun anugerah Tuhan. Lihat, seluruh yang Tuhan minta kepada kita, Dia juga yang menyediakannya, Dia yang menggerakkannya, Dia yang memotivasi kita. Tidak ada satupun peran kita di sana. Betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, maka berhentilah menuntut diri untuk berusaha lebih baik lagi dengan kekuatan sendiri. Saudara, kata dipuaskan itu bicara tentang apa? Dalam bahasa Yunani seringkali digunakan untuk istilah peternakan sebenarnya. Di mana domba, lembu, ternak itu dikasih makan, sampai dia dikasih makan gak mau lagi. Makan. Dia gak mau lagi, saudara. Artinya dia tidak lagi menginginkan apapun selain apa yang sudah diberikan kepadanya. Tapi kalau kepuasan dalam dunia ini, wah, kata seorang penulis, saya lupa namanya, dia katakan hati manusia itu hanya sebesar genggaman kepalan tangan. Tetapi seluruh isi dunia masuk di dalamnya. Gak akan pernah bisa terisi penuh. Cuma segini besarnya hati manusia itu. Seluruh rumah, mobil, pesawat, telepon maksudnya, pesawat telepon. Tidak bisa memenuhi hati itu. Tetap dia rasa kosong. Saudara, tapi di dalam Kristus ada kepuasan yang sejati, saudara. Dan kita tidak lagi menginginkan apapun. Bukankah itu dikatakan oleh pemazmur? Tuhan adalah gembalaku. Tak akan? Kalau Tuhan gembala kita, maka kita tidak lagi menginginkan apapun selain daripada yang datang daripada Dia. Kita tidak akan terus berusaha mencari tambahannya, saudara. Tapi apa yang dipenuhi Tuhan buat kita? Apakah Tuhan memberikan kepada kita makanan yang memenuhi kita sampai kita tidak mau lagi makan? Bukan. Uang? Tidak. Seringkali justru orang yang paling dipuaskan adalah bukan orang yang punya uang banyak, kan? Umur panjang? Tidak tentu. Kesuksesan? Tidak. Posisi? Tidak. Kebahagiaan? Keluarga yang sempurna? Kehidupan tanpa masalah? Tidak. Saudara, seorang fisikawan, filsuf, matematikawan, pokoknya semua dia nih. Seorang yang bernama Blaise Pascal. Dia berkata begini, saudara, manusia dahulu itu memiliki kebahagiaan sejati. Tapi kini yang tersisa apa? Bekas dan jejak yang kosong sekali. Ada lubang yang kosong sekali. Yang diisi oleh manusia dengan berbagai daya dan upaya. Segala sesuatu yang ada di sekitar dia masukin. Tapi sia-sia. Kenapa? Semua tidak memadai karena jurang yang tidak terbatas itu hanya bisa diisi oleh Allah. Karena memang itulah sebabnya Kristus ada. Saudara, Blaise Pascal tidak bicara
hanya sekedar tentang kekosongan dalam hati manusia. Enggak. Dia enggak bicara tentang loneliness, saudara. Dia bicara tentang sebuah jurang yang tak terbatas yang usaha manusia berusaha diisi. Tetapi kesenangan, pencapaian dalam kehidupan, penerimaan dalam dunia, uang yang tidak terbatas. 74 kilo emas itu. Yang katanya mau diuji keasliannya. Orang bodoh mana menaruh emas dalam berangkas palsu pula. Tidak mungkin bisa memenuhi kehidupan kita. Saudara, hanya Allah yang tidak terbatas yang sanggup memenuhinya. Benda yang terbatas tidak bisa memenuhi apa yang hanya bisa diisi oleh Allah yang tak terbatas. Amin. Saudara, Allah berjanji akan memenuhi jiwa kita. Untuk kehidupan kita dan kepuasan spiritualitas kita di dalam Dia. Bukan dengan benda-benda, tapi dengan dirinya sendiri, dengan Kristus, saudara. Kenapa? Karena hanya Dia, cuma Dia, hanya Dia yang bisa memuaskan kita selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Yesus berkata apa? Kamu akan dipenuhi oleh kebenaran. Kepuasan itu akan datang dalam dirimu. Kalau begitu, kalau ada kita yang lapar, datanglah, makanlah roti kehidupannya. Kalau hari ini ada yang haus, mari datang, minum air yang disediakannya, air kehidupan itu. Kalau ada hari ini yang lelah, yang berbeban berat, berat sekali hidupku Pak. Bergumul karena itu sebab aku merantau ke sini. Berusaha lari dari beban berat itu. Jangan lari. Datang kepada Tuhan. Datanglah. Beristirahatlah dalam Dia. Dia Allah yang penuh dengan kasih. Yang penuh lemah lembut, saudara. Kalau engkau merasa hidupmu penuh dengan dosa dan kesalahan, tidak ada satupun dosa yang tidak bisa tidak diampuni Tuhan. Saudara, seluruh dosa, apapun dosanya, anugerah Tuhan sanggup dan cukup baginya. Amin. Datanglah kepada Tuhan, minta pengampunannya, bersujudlah, memohonlah kepadanya. Dan kalau engkau mulai jauh dari Tuhan, ini pun karena liburan aja nih aku datang gereja ini Pak. Kalau enggak libur aku enggak ada waktuku. Saudara, kembalilah kepadanya. Pekerjaanmu tidak bisa memenuhi hidupmu. Saudara, kalau begitu apa kesimpulan kita hari ini? Apa kesimpulan kita? Kita udah belajar beberapa minggu terakhir ini, mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam. Kalau di ucapan bagi yang pertama, kita bicara tentang miskin di hadapan Allah, itu bicara tentang kesadaran intelektual kita bahwa kita tidak punya sesuatu apapun yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan. Kita bangkrut secara rohani. Lalu kemudian yang kedua kita belajar tentang miskin, tetapi juga bicara tentang berduka cita. Berduka cita bicara tentang respon emosional kita akan sebuah kesadaran bahwa saya bangkrut. Maka secara emosional kita kemudian menyadari itulah salah satu dasar pertobatan. Dan dari yang pertama dan yang kedua, miskin dan berduka cita, lahirlah sikap kelemah lembutan. Dan yang keempat, saudara, ini adalah motivasi yang menjadi kebutuhan hakiki kita. Karena kita sadar dalam anugerahnya kita ini miskin, kita ini berduka. Dan tidak satupun yang berarti dalam hidup kita kalau Kristus tidak ada dalam hidup kita. Saudara, rasa lapar dan haus hanya dimiliki oleh orang yang hidup. Orang mati, mayat tidak merasakan lapar dan haus. Maka kalau hari ini kita semua adalah manusia yang hidup, manusia yang betul-betul menyadari itu karena anugerah Tuhan, maka seharusnya lapar dan haus itu menyakitkan, betul? Karena kesakitan itu membuat kita bergerak mencari pemuasan. Demikian juga lapar dan haus akan kebenaran itu berbahaya dan mematikan, saudara. Kalau dia tidak dipuaskan, maka Kristus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus, karena hanya dia yang dipuaskan kalau dia datang kepada Kristus. Hari ini kita belajar
tidak ada orang yang bisa merasa bahagia, dipuaskan sampai dia datang kepada Kristus dan menjadikan kebenaran di dalam Kristus sebagai prioritas utamanya. Karena hanya dalam Kristus dia temukan kepuasan. Saudara, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Saya mengajak kita untuk mengambil keputusan hari ini. Ingat bahwa lapar dan haus itu tanda hidup rohani. Kita masih hidup. Mari kita belajar. Apa yang paling engkau kejar, itu yang terus menggambarkan kehidupanmu. Mari kita sungguh-sungguh belajar mengisi seluruh kelaparan kehausan kita di dalam anugerahnya dengan kembali kepada Tuhan. Izin bertanya, apa yang paling sering sekarang kita gunakan untuk mengisi semuanya? Kekosongan kita, kelemahan kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara, hanya anugerahnya yang dapat membenarkan kita dan membuat kita lapar dan haus akan kebenaran. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepadanya perkenanannya, pertolongannya, anugerahnya. Mari ambil waktu sejenak berdoa, meresponi firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu yang sempurna membenarkan kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitannya, karya dan kemuliaannya, jadikan kami layak di hadapan Allah. Dan hanya karena anugerah-Mu pula yang menggerakkan kami untuk lapar dan haus dan menikmati kepuasan di dalam Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur kami diingatkan kembali. Biarlah setiap kami yang berdoa, Tuhan dengarkan setiap hati yang berseru kepadamu. Hati yang berserah kepada Tuhan. Bahkan hati yang mengambil keputusan hari ini. Kami terbatas mengetahui, tapi Tuhan tidak pernah terbatas untuk memahami, melihat dalam kedaulatan-Mu, dalam anugerah-Mu. Jamalah setiap hidup yang telah mendengarkan firman. Ubahkanlah hatinya. Ubahkanlah pikirannya, ubahkanlah seleranya, sehingga hanya firman Allah, hanya kebenarannya menjadi satu-satunya yang paling dirindukan dan paling membuatnya lapar dan haus. Dengarlah setiap permohonan kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memelihara seluruh jemaat-Mu dalam musim panas ini. Kami bersyukur karena Engkau terus memberi kami kemampuan untuk bisa tetap dapat bekerja, menjadi alat Tuhan di tengah-tengah negara yang belum percaya ini. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan mengaruniakan segala kecukupan dan kelimpahan yang kami boleh nikmati sampai hari ini. Terima kasih buat gereja-Mu dan pelayanan yang boleh berjalan. Terima kasih buat kemampuan yang Tuhan boleh karuniakan bagi para pelayan. Dan kami berdoa menyerahkan seluruh saudara kami yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu bagi saudara kami yang sakit. Ibu Ellen, Ibu Lina Haruta, Bapak Sakurai, dan Bapak Pendeta Yasua Atsumi yang dalam kelemahan tubuh dan proses pemulihan. Tuhan, anugerah Tuhan buat mereka yang mengalami kelemahan tubuh pun kiranya terus nyata dalam hidup mereka. Sampai Tuhan memberikan kesembuhan, berilah kepada mereka yang mengalami kelemahan tubuh kemampuan untuk menanggung rasa sakit sampai Tuhan memberikan kesembuhan total baginya. Tolong mereka supaya tetap memandang kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan. Tuhan memberkati ibu-ibu yang tengah mengandung dan mempersiapkan diri dalam persalinannya. Ibu Kristi Marbun, Ibu Isabella Sebayang, Ibu Diwanti, Ibu Tetra Yuko Siregar,
Kami berdoa biar mereka masing-masing, Tuhan, Engkau yang boleh memberi kekuatan, kemampuan. Dan ketika persalinan nanti kelak terjadi pun, boleh dalam keadaan yang baik dan berjalan dengan pertolongan Tuhan, baik anak maupun ibu dalam keadaan sehat. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu bagi seluruh kondisi negara kami di Indonesia, yang saat ini tengah juga bergumul dengan situasi dan kondisinya. Berbelas kasihanlah dengan negara Indonesia. Tuhan, dengarkanlah setiap doa dan permohonan dari orang-orang yang percaya, orang-orang yang miskin, yang bergumul, yang tak bisa berbuat apa-apa, yang kekurangan makanan. Tuhan, ubahkanlah hati para pemimpin negara kami, sehingga boleh memperhatikan, boleh mendengar, dan boleh melihat kebutuhan yang sejati, dan boleh sungguh hidup dalam kebenaran, dan sungguh-sungguh boleh kembali kepada kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tuhan, kami berdoa untuk semua saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi Hyuga, Nicole, Jeremy, untuk saudari Viva, saudara Peter, saudari Gracela, Elina Saulina Sibia, Ibu Sofia Sunanda, saudara Rio Jiro, saudara Jonathan Joel Daniel. Kami berdoa untuk semua jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, bahkan sepanjang bulan ini, yang mungkin luput juga dari perhatian kami. Mohon Tuhan menolong satu persatu. Bagi anak-anak dalam pertumbuhannya, dalam studinya, sekolahnya, Tuhan memberkati. Bagi bapak ibu yang berkeluarga, Tuhan pimpin juga dalam pernikahan, kehidupannya, pekerjaannya. Mampukan untuk boleh tetap teguh di dalam Tuhan. Dan biar anugerah Tuhan yang sama boleh mereka nikmati. Dan terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan di tengah kelahiran buah hati dari keluarga Bapak Irfan Ginting. Kami berdoa biar Tuhan memberkati Ibu Veronica dalam proses pemulihan pasca persalinan melalui sesar. Tuhan juga memberikan sukacita dan pertolongan, kemampuan untuk bisa merawat bayi yang Tuhan karuniakan. Kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa, ya Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan mau kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.